Sosok misterius yang bertamu ke kantornya Pak Go ternyata adalah si Pak Tua Hiyaki yang sebelumnya sempat muncul di akhir arc Jeju Island. Dia bilang ruang kantornya Pak Go sudah diisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Sambil mengatakan itu, si Pak Tua Hiyaki menembakkan serangan esnya hingga melukai bagian pundaknya Pak Go untuk meyakinkan Pak Go kalau yang sedang terjadi bukanlah sekedar mimpi. Si Hiyaki yang merasa sedikit kecewa karena Pak Go tidak mengenalinya, kemudian mengeluarkan energi blast untuk memaksa agar entitas yang dia sebut sebagai pecahan cahaya paling terang yang ada di dalam diri Pak Go menampakkan dirinya. Jika si entitas tersebut tidak mau keluar karena takut tubuh yang menjadi wadahnya hancur karena tidak kuat menampung kekuatannya, pada akhirnya wadah tersebut tetap akan dia hancurkan. Namun jika dia tidak keluar karena takut kepadanya, maka si Hiyaki bilang sudah tidak ada gunanya lagi dia berbicara dengan cangkang kosongnya itu. Untuk itu ditembakkanlah sebutir bijudama es ke arah Pak Go, dan apa yang si Hiyaki cari itu akhirnya keluar juga. Kata si Hiyaki, mereka sudah menemukan ketujuh pecahan cahaya yang paling terang, di mana 2 diantaranya sudah selesai dideportasi ke akhirat. Pak Go yang entah itu masih Pak Go atau bukan, lalu mengajak entitas yang dia panggil sebagai Frost Monarch itu untuk mulai berduel. Sebelum duel pecah, si Hiyaki bilang tubuh yang dia gunakan sudah dia ambil alih sepenuhnya, sementara tubuhnya Pak Go statusnya hanyalah pinjaman, jadi tidak akan ada peluang bagi Pak Go untuk bisa mengalahkannya. Dan pertarungan antara Aokiji versus Monkey D. Garp pun akhirnya dimulai. Jurus es yang si Monarch lancarkan duluan tidak cukup kuat untuk menahan bogem mentahnya Pak Go. Tidak hanya soal kekuatan, Pak Go ternyata juga cukup cepat untuk menandingi pergerakan si Monarch. Namun Frost Monarch sepertinya tahu kalau rulers yang meminjam tubuhnya Pak Go tidak akan bisa bertahan lama. Lalu ketika waktunya habis, secepat kilat Frost Monarch langsung menancapkan pedang esnya menembus tubuhnya Pak Go. Frost Monarch kemudian bilang akan butuh waktu hingga bertahun-tahun lamanya sampai si rulers bisa menemukan wadah yang cocok lagi. Ketika waktu itu tiba, pasukan para Monarch pasti akan sudah puas menjajah seisi bumi. Menurut Frost Monarch, kesalahan terbesar para rulers adalah mencoba melindungi bumi sembari menyiapkan pasukan untuk menghadapi para Monarch. Lalu sambil menembakkan tinju apinya, Pak Go bilang ada variabel yang meleset dari perhitungannya para Monarch itu. Frost Monarch yang mengira sudah berhasil menghindari serangan pamungkasnya Pak Go itu sempat merasa di atas angin karena serangannya itu tadi hanya berhasil melobangi sedikit bariernya saja. Belum tahu saja dia kalau tujuan asli Pak Go memang hanya ingin membukakan jalan bagi kodamnya untuk memanggil bantuan. Begitu sadar kalau kodamnya Pak Go ternyata adalah seekor semut prajurit bayangannya Shadow Monarch, Frost Monarch langsung buru-buru mengejarnya. Namun semua sudah terlambat. Si semut bayang sudah bertukar tempat dengan sang raja.